Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Victorius Dirga, NIM T1D1221010. Baik, saya pada kesempatan ini menjelaskan materi yang berjudul peran guru dalam memfasilitasi perkembangan peserta didik. Tetapi yang saya ingin fokus dalam hal ini adalah komponen kinerja guru yang profesional. Jadi saya merupakan kelompok guru. Adapun pokok pembahasan yang saya ingin bahas dalam materi saya ini, yang pertama adalah apa sajakah yang menjadi komponen kinerja guru yang profesional. Lalu yang kedua, mengapa pentingnya komponen kinerja guru yang profesional. Kemudian adapun latar belakang yaitu pekerjaan guru merupakan pekerjaan profesi yang menunjukkan kepada suatu pekerjaan yang menuntut keahlian, tanggung jawab, dan kesetiaan terhadap profesinya. Untuk itu, pekerjaan seorang guru merupakan suatu pekerjaan tertentu yang menuntut masyarakat khusus dan istimewa, sehingga meyakinkan bahwa bisa memperoleh kepercayaan dari pihak lain. Sebagai seorang profesi guru harus bisa bekerja secara profesional dalam pekerjaannya. Kemudian yang pertama adalah komponen kinerja guru yang profesional. Jadi yang termasuk dalam komponen kinerja guru yang profesional itu yang pertama adalah komponen pedagogik. Dalam komponen pedagogik ini yaitu seorang guru yang profesional bisa bisa mengelola pembelajaran yang meliputi pelaksanaan, evaluasi dalam proses pembelajaran. Jadi dalam komponen pedagogik ini, seorang guru yang profesional harus mampu merancang dan membuat pembelajaran yang efektif, inovatif, sesuai dengan kebutuhan siswanya. Lalu yang termasuk dalam komponen pedagogik ini adalah yang pertama adalah penyusunan RPP. Kemudian penggunaan metode pembelajaran yang variatif yang sesuai dengan materi serta karakteristik siswa. Kemudian yang terakhir adalah kemampuan dalam mengembangkan atau mengevaluasi hasil belajar siswa melalui berbagai teknik penilaian. Lalu yang kedua adalah kompetensi profesional. Jadi kompetensi profesional itu mengacu pada penguasaan materi yang dipelajari atau yang diajarkan. Yaitu guru harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang bidang studi yang diajarkan, serta mampu mengintegrasikan pengetahuan tersebut terhadap proses pembelajaran. Kemudian apa saja yang termasuk dalam kompetensi profesional? Yang pertama adalah penguasaan konsep dasar bidang studi yang diajarkan. Kemudian yang kedua adalah kemampuan mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran. Yang ketiga adalah partisipasi dalam kegiatan ilmiah seperti seminar, workshop, dan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Lalu yang ketiga adalah kompetensi sosial. Jadi kompetensi sosial sendiri memiliki pengertian, yaitu bagaimana seorang guru yang profesional berinteraksi dengan lingkungannya, seperti berinteraksi dengan seorang siswa, kemudian berinteraksi dengan lingkungan lain seperti berinteraksi dengan guru-guru lainnya. Harus bisa berinteraksi dan berkomunikasi dengan baik. Jadi
Adapun yang menjadi kompetensi sosial itu, yang pertama adalah kemampuan berkomunikasi secara efektif dan dengan siswa dan orang lain. Yang berikut adalah kemampuan bekerja sama dalam tim dan membangun hubungan harmonis dan relevan, dan hubungan harmonis dengan rekan sejawat. Yang ketiga adalah keterlibatan dalam kegiatan kemasyarakatan untuk mendukung perkembangan sosial siswa. Yang keempat adalah kompetensi kepribadian. Yang termasuk dalam kompetensi kepribadian adalah kedisiplinan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Kemudian yang kedua adalah sikap sabar, tegas dan adil dalam mengelola kelas. Lalu yang ketiga adalah integritas dan etika profesional dalam bekerja. Yang kelima adalah kompetensi manajerial, yaitu meliputi pengolahan lingkungan belajar yang kondusif, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung pengembangan siswa. Lalu yang ketiga adalah kemampuan dalam memimpin dan motivasi siswa serta rekan kerja. Yang keenam adalah pengembangan diri dan karir. Jadi menurut Handayani tahun 2015 dalam jurnal pengaruh pengembangan profesional berkelanjutan terhadap kinerja guru, ada 3 yang menjadi poin dalam pengembangan diri dan karir seorang guru yang profesional. Yang pertama adalah mengikuti pelatihan dan workshop yang relevan dengan bidang studi. Lalu yang kedua adalah melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kemudian yang ketiga adalah berpartisipasi dalam penelitian dan publikasi karya ilmiah. Baik, teman-teman, itu saja pemaparan atau penjelasan singkat materi saya yang saya bawakan pada kesempatan ini. Dan apabila ada yang kurang, kata-kata yang kurang berkenan di hati pada teman-teman sekalian pada kesempatan ini, saya mohon maaf. Dan jangan lupa, apabila materi ini sangat bermanfaat bagi teman-teman, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman agar kiranya materi ini bisa bermanfaat bagi semua orang. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.